Aturan baru program sembako sebagai langkah kebijakan Kementerian Sosial dalam penyaluran program sembako BPNT bulan September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam sehat Indonesia. Bersama channel PKH Reportase, kembali lagi menyapa teman-teman setia mengenai informasi terbaru bantuan sosial pemerintah. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ada kabar yang mengejutkan mengenai kebijakan terbaru dari pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Sosial terkait aturan-aturan baru penyaluran bantuan BLT BBM dan penyaluran bantuan sembako BPNT. Nah, mungkin teman-teman yang belum mendapatkan undangan dari PT Pos terkait penyaluran BLT BBM. Ini sedikit ada penundaan ya. Nah, kira-kira apakah ada hubungannya dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial ini menjadi kendala penyaluran BLT BBM? Bagaimana informasi lengkapnya teman-teman? Simak video ini hingga tuntas karena di sini kami akan membahas secara detail agar teman-teman tidak gagal paham dan tidak salah persepsi terkait isu penyaluran bantuan sosial yang kian masif pemberitaannya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini dan yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal, selamat datang, dan terima kasih banyak. Dan saya mohon bantuannya kepada semua untuk terus mendukung channel PKH Reportase dengan cara like, komen, dan subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan info terbaru di channel PKH Reportase. Silahkan juga teman-teman bagikan link video ini ke media sosial dan grup-grup teman punya bila informasi ini bermanfaat. Baik teman-teman, kita lanjutkan informasinya ya tentang kabar kebijakan dari Kementerian Sosial yang memberikan kejutan. Namun tentunya membawa angin segar bagi KPM penerima program reguler atau program rutin dari Kementerian Sosial. Terkait dengan bantuan BPNT alokasi bulan September tahun 2022. Kemudian, info berikutnya terkait dengan penundaan pencairan bantuan BLT BBM tahap yang pertama sebesar 300.000. Namun, ini untuk beberapa daerah saja ya teman-teman. Utamanya daerah-daerah yang hingga saat ini belum menerima undangan pemberitahuan pencairan melalui kantor pos. Baik, kita ke informasi yang pertama. Nah, kemarin-kemarin dalam video kami sebelumnya mengenai prediksi pencairan BPNT bulan September yang didasarkan analisa dari aplikasi 6NG bahwasanya pada keterangan 6NG sudah ada tanda-tanda bahwa cair pada PT Pos. Dan alhamdulillah hal ini menjadi kenyataan teman-teman. Namun untuk BPNT alokasi Agustus masih tetap melalui kartu KKS. Nah, ini khusus untuk 514 kabupaten kota, pengecualian 78.015 KPM di 83 kabupaten kota yang memang cair secara tunai di kantor pos untuk langsung 3 bulan. Itu dikarenakan minimnya infrastruktur atau fasilitas telekomunikasi di daerah tersebut yang tidak memadai. Dikarenakan memang berada di daerah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Jadi, bulan September ini bagi KPM PKH dan KPM BPNT murni mendapatkan berkah pencairan langsung 2 bulan untuk BPNT alokasi bulan Agustus dan juga alokasi BPNT untuk bulan September. Nah, hanya saja ya teman-teman, perlu digarisbawahi untuk alokasi Agustus itu melalui kartu merah putih. Dan pencairannya melalui agen e-warung dengan membelanjakan kebutuhan sembako. Dan untuk alokasi bulan Septembernya, cair secara tunai melalui kantor pos. Dicairkan secara bersamaan dengan BLT BBM tahap 1 sebesar Rp300.000. Jadi, yang diterima langsung secara tunai melalui PT Pos adalah Rp500.000.
Jadi, bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh KPM sebagaimana disebutkan dalam petunjuk teknis penyaluran BLT BBM, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan sembako dan bebas membelanjakan di mana saja. Nah, untuk KPM program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak periode September, Oktober, November, dan Desember 2022 berasal dari KPM program sembako dan KPM program keluarga harapan PKH dan KPM program keluarga harapan non penerima bantuan program sembako. Sedangkan penerima BPNT berasal dari KPM PKH program sembako, program keluarga harapan yang sekaligus penerima BPNT. Jadi, untuk KPM program sembako ini, pencairannya melalui pos dan langsung dibayarkan juga untuk alokasi BPNT bulan Septembernya. Jadi, nominal yang diterima adalah Rp500.000 melalui kantor pos. Nah, itu tadi informasi yang pertama ya teman-teman terkait dengan BPNT alokasi bulan September tahun 2022. Ternyata dicairkan juga di bulan September ini. Jadi, bulan September ini yang cair bantuan BPNT alokasi bulan Agustus secara non-tunai atau masuk di KKS dan sudah mulai masuk saldonya ke kartu KKS teman-teman. Kemudian yang kedua, pada bulan September ini, BPNT alokasi September ternyata ikut cair secara tunai melalui kantor pos bersamaan dengan pencairan bantuan BLT BBM tahap yang pertama sebesar Rp300.000. Baik teman-teman, kita lanjut ke informasi selanjutnya mengenai penundaan penyaluran BLT BBM. Nah, ini mungkin mengejutkan. Kok ya kenapa ditunda lagi? Bukannya pemerintah sudah berkomitmen menyalurkan BLT BBM terhitung sejak tanggal 1 September. Sedangkan hari ini sudah masuk pada minggu kedua tepatnya tanggal 8 September. Namun jangankan mencairkan, undangan PT Pos saja belum sampai hingga hari ini. Nah, ternyata teman-teman, PT Pos yang sudah terlanjur mencetak undangan kepada calon KPM penerima, yang mana nominal yang tertera adalah Rp300.000 untuk alokasi September hingga Oktober masing-masing Rp150.000. Nah, dengan adanya kebijakan baru mengenai BPNT bulan September, rupanya pencairannya secara tunai lewat kantor pos. Maka dampaknya pihak PT Pos melakukan penundaan pencairan BLT BBM. Nah ini ya teman-teman, dikarenakan karena PT Pos itu telah mencetak undangan yang mana sudah tertera nilai nominal hanya Rp300.000 untuk BLT BBM-nya. Namun karena adanya kebijakan baru lagi, maka kantor pos menunggu kembali perubahan data dari pusat, yaitu siapa saja yang ketambahan bantuan program sembako alokasi bulan September, dan selanjutnya pihak PT Pos mencetak kembali undangan untuk KPM. Nah, ini seperti penjelasan dari Kepala Pos Besar di Solo, bahwasanya jadwal pencairan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak BLT BBM di Kota Solo, Jawa Tengah, mundur, menyusul perbaikan data penerima manfaat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kepala Kantor Pos Besar Solo Muhammad Syarkawi itu mengatakan ada perubahan data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni ada sebagian warga yang menerima bantuan sebesar Rp300.000 dan ada yang menerima Rp500.000. Kalau pertimbangannya apa itu? Kan kebijakan dari Kementerian Sosial, tetapi yang dapat Rp500.000 itu BLT BBM ditambah dengan bantuan uang sembako sebesar Rp200.000. Katanya, pada hari Selasa 6 September 2022 dilansir dari jpnn.com. Namun teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena penundaan ini justru membawa berkah bagi KPM karena bantuan program sembakonya ikut cair bersamaan dengan BLT BBM sebesar Rp300.000 jadi total Rp500.000. Dan terpantau hari ini di beberapa daerah petugas pos mulai mengedarkan undangan ke penerima, baik itu secara langsung maupun melalui pemerintah desa dan RT RW di wilayah setempat. Nah teman-teman, jadi itu tadi dua informasi penting pada video kita kali ini, yaitu mengenai penyaluran BPNT pada bulan September, KPM langsung menerima alokasi 2 bulan.
Hanya saja untuk BPNT alokasi bulan Agustus melalui kartu KKS-nya, dan untuk BPNT alokasi bulan September itu dicairkan secara tunai melalui kantor pos berbarengan dengan pencairan BLT BBM 300.000. Dan untuk informasi yang kedua, terkait dengan kebijakan baru Kementerian Sosial yang berdampak penundaan pencairan. Itu dikarenakan pencairan September dicairkan secara tunai dan pencairan melalui PT Pos. Nah, penundaan ini terjadi karena adanya perubahan data penerima dan data bayar dari 300.000 saja awalnya khusus untuk pencairan BLT BBM saja, namun karena kebijakan Kementerian Sosial agar dicairkan juga untuk BPNT alokasi September secara tunai sebesar Rp200.000 melalui kantor pos, jadi total Rp500.000. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada kesempatan video kali ini. Silahkan bagikan informasi ini ke media sosial dan grup-grup teman punya jika bermanfaat. Like videonya untuk menanggapi, komentar, dan berikan pertanyaan yang relevan. Silahkan diketikkan di bawah kolom video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.